Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak lupa saya haturkan, saya curahkan kepada siapakah beliau. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Zuriyatina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, tak lupa saya berterima kasih kepada saudara moderator, dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada Ibu Pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengeti, yakni Ummi Hajah Zakaria SAG, yang mana yang telah membimbing saya dalam bertausiah, sehingga saya dapat bertausiah di depan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja masuk ke judul pidato saya yang bertema pentingnya nilai kejujuran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sikap jujur pada diri seorang muslim merupakan hal yang harus dikedepankan agar tidak menimbulkan masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Sikap jujur ini pula merupakan garis pemisah apakah seorang bisa disebut muslim yang sesungguhnya atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rawahu Safwan bin Salim, qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, afayakunul mu'minuna jabanan? Qala na'am. Qila afayakunul mu'minuna baghidan? Qala na'am. Qila afayakunul mu'minuna kadzaban? Qala la. Yang artinya, Safwan bin Salim pernah meriwayatkan, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah seorang mukmin yang penakut? Jawab beliau, ada. Lalu ditanyakan lagi, adakah seorang mukmin yang bakhil? Jawab beliau, ada. Lalu ditanyakan lagi, adakah seorang mukmin yang pembohong? Jawab beliau, tidak. Jadi hadis di atas menerangkan jelas bahwa sikap pembohong bukanlah sikap seorang muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, faktor seseorang untuk berperilaku jujur sebagaimana hadis di atas ialah sebagai berikut. Yang pertama, nurani. Sebab nurani selalu mengajak kepada nilai-nilai yang luhur. Nurani selalu menolak kebohongan, terlebih lagi kebohongan itu membawa dampak buruk bagi diri yang bersangkutan. Faktor kedua, agama. Ajaran agama menjelaskan secara gamblang tentang nilai kejujuran dan keutamaannya, dan juga mencegah perbuatan bohong. Faktor ketiga, harga diri. Dengan harga diri, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak jujur. Faktor yang keempat, keinginan seseorang untuk dikenal sebagai orang yang jujur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melihat keberadaan sikap jujur yang begitu luhur dan faktor pendorongnya yang begitu vital, tentu saja jika kejujuran ini tidak mendapat perhatian setiap individu manusia, tentu akan berakibat fatal. Ketidakjujuran akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Ketidakjujuran akan membuahkan permusuhan, dan permusuhan akan menimbulkan perselisihan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Firman Allah di atas secara khusus memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Meski sikap kejujuran ini sudah termasuk dalam pengertian takwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita pertahankan sikap jujur ini di dalam setiap tingkah laku kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, taharraru sidqa wa in ra'aitum anna fihi halakata fa inna fihi najata wa tajannabul kadhiba wa in ra'aitum anna fihi najata fa inna fihi halakata. Yang artinya, pertahankanlah kejujuranmu meski engkau akan menghadapi celaka, karena pada kejujuran itu hakikatnya keselamatan. Dan jauhilah perbuatan dusta meski engkau akan melihat keselamatan, karena ketidakjujuran itu adanya celaka. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, la an yad'ani sidqu wa qallama yad'u ahabbu ilayya ay yarfa'ani al-kadhibu wa qallama yaf'alu. Yang artinya, andai kejujuran itu membuatku tersingkir dan sedikit sekali yang terjadi demikian, itu lebih aku sukai daripada aku terangkat berkat kebohongan dan sedikit sekali berbuat demikian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan berbuat demikian, orang mungkin ingin mencari selamat, mungkin juga orang ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi pada hakikatnya tidak demikian. Kejahatan tidak akan pernah berbuah kebaikan, sebagaimana kebaikan tidak akan pernah mendatangkan malapetaka. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna biayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Surah Al-Anfal ayat 105. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.